Oke, sekarang kita masuk ke materi ketiga. Pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai media planning atau perencanaan dalam sebuah media untuk mengeksekusi kira-kira apa yang kita kerjakan ini sesuai nggak sih, dibutuhkan atau tidak. Nah, media planning ini kita bahas satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah kalau menurut George and Michael Bells, dikutip dalam buku periklanan karangannya Morrison, dikatakan apa sih yang disebut dengan perencanaan media? Perencanaan media ini merupakan serangkaian keputusan yang terlibat dalam menyampaikan pesan promosi kepada calon pembeli atau pengguna produk atau merek kita. Nah, kenapa ini perlu dipelajari oleh orang-orang yang berada di media, bekerja di media? Karena kita harus tahu kira-kira bentuk promosi apa yang paling cocok kita lakukan kepada calon konsumen kita. Pertama itu. Kedua, apakah nanti entah itu program kita, entah itu tayangan kita disukai oleh halayak atau tidak. Sehingga kita harus tahu juga nih apa yang menjadi target pasar kita, konsumen kita ini seperti apa. Nah, di sini juga dikatakan kalau misalnya menurut beberapa definisi, apa sih sebetulnya si media planning ini? Nah, definisi lain itu kita gunakan dari apa sih? Dari Tom Duncan. Tom Duncan mengatakan masih dalam buku yang sama dari Morrison, dikatakan bahwa sebetulnya perencanaan media itu adalah suatu proses untuk menentukan biaya paling efektif dari bauran media untuk mencapai sejumlah tujuan media. Dalam artian gini, ketika kita merencanakan sesuatu, berarti kan ada budget yang dikeluarkan. Nah, ketika budget itu dikeluarkan, bagaimana caranya supaya budget yang sudah kita keluarkan ini tuh tetap efisien. Pertama itu. Dua, ketika kita sudah mengeluarkan biaya atau budget, itu tidak overload, tapi kita mendapatkan feedback atau misalnya laba dari biaya yang sudah kita keluarkan seperti itu. Ini kalau misalnya menurut si Duncan. Jadi Duncan itu lebih fokus terhadap berapa total fix biaya yang kita keluarkan dan juga berapa nanti biaya yang akan kita butuhkan. Ini yang cukup menarik sebetulnya. Jadi kita harus mikir nih kira-kira cost kita yang dikeluarkan ini tuh worth it nggak sih kalau misalnya kita gunakan. Oke, di sini juga dikatakan bahwa sebetulnya perencanaan media ini merupakan upaya untuk memaksimalkan dampak serta meminimalkan biaya. Jadi kita budgetnya kecil, kemudian barang-barang yang kita gunakan atau misalnya properti yang kita gunakan itu tuh properti yang sudah ada, sehingga kita bisa meminimalisir budget. Ketika sudah bisa meminimalisir budget, tapi kita bisa memaksimalkan dampak sehingga nanti apa yang kita dapat itu bisa jauh lebih impactful seperti itu. Nah, penyampaian pesannya juga melalui media massa seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Kenapa sangat besar biaya yang dibutuhkan ya? Karena biasanya kalau misalnya kita beriklan di media massa, televisi atau apapun itu, memang biayanya akan sangat tinggi yang dibutuhkan. Kenapa? Karena saluran medianya itu juga kan dia sudah skala nasional kalau di televisi. Mau tidak mau ya budget yang harus dikeluarkan juga jauh lebih besar seperti itu. Jika media yang dipilih tidak dapat menyampaikan pesan atau tidak dapat memberikan efek maksimal, maka uang yang dikeluarkan akan percuma. Jadi kita sudah mengeluarkan budget besar-besaran, tapi ternyata penonton sedikit, atau ternyata viewer sedikit, atau ternyata yang beli produknya sedikit, atau misalnya orang yang menggunakan produk kita sedikit. Karena kenapa? Merasa bahwa nggak worth it dengan yang saya keluarkan dengan apa yang dihasilkan. Jadi pastikan kita justru bisa meminimalisir budget untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak percuma buang tenaga, pikiran, kemudian juga ide dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa yang disebut dengan jangkauan, cakupan, dan pembelian media. Kita mulai dari yang pertama dulu. Apa sih yang disebut dengan jangkauan? Jangkauan ini lebih kepada ukuran dari berbagai individu audiens yang berbeda supaya bisa terekspos dari satu kendaraan media, paling sedikit satu kali dalam satu periode waktu tertentu. Misal contoh yang paling sederhana adalah saya mau bikin film pendek, film pendeknya itu saya buat di YouTube.
Ya. Nah, jadi ukuran jumlahnya ya yang lihat paling saya prediksiin sekitar 100.000 orang deh. Nah, kan di sini dikatakan jumlah dari berbagai audiens. 100.000 itu yang kita ukur jumlah audiensnya. Kemudian terekspos oleh satu kendaraan media. Kendaraan medianya apa? Kendaraan media yang saya gunakan adalah YouTube. Nah, untuk kira kamu pengen dapat 100.000 viewers ini di YouTube, dalam satu kali tayangan atau berkali-kali tayangan. Jadi saya posting satu kali, target saya adalah 100.000 yang nonton. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan jangkauan atau ukuran jumlah, reachable nggak ya sebetulnya film yang saya buat ini, atau misalnya reachable nggak ya kalau misalnya iklan yang saya buat ini yang paling penting. Nah, next ada juga yang disebut dengan cakupan atau coverage. Nah, coverage ini mengacu pada jumlah audiens yang potensial. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya dari 100.000 orang target kalian, berapa sih jumlah orang yang kira-kira akan nonton film pendek kalian di YouTube? Misalnya seperti itu. Karena begini, ketika kita tahu jumlah audiens potensial, biasanya dari 100.000 itu kita ambillah 10-15%. Berarti kalau 100.000, 10-15% itu 10.000 ya, sorry, kalau 100.000 berarti 10.000 sampai 15.000 yang nonton ya kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya seperti itu, berarti kita tahu nih, oh berarti kira-kira yang nonton video saya ini kurang lebih sekitar 10.000 sampai 15.000 lah. Karena kenapa? Ya karena saya pemain baru di YouTube, misalnya seperti itu. Saya pemain baru dan konten saya juga belum terlalu banyak. Jadi saya merasa bahwa ya kalau misalnya yang potensial itu sekitar 10-15% dari target yang sudah saya tentukan, gitu. Nah, dengan demikian, cakupan yang menyangkut audiens ini berpotensi untuk dijangkau. Sedangkan jangkauan audiens yang sebenarnya adalah frekuensi, jumlah berapa kali audiens terekspos dalam satu kendaraan media dalam satu periode tertentu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita lihat frekuensi, pernah nggak sih kalau misalnya kalian lihat YouTube, misalnya video klip, atau misalnya trailer, itu kalian tonton berulang-ulang. Nah, ketika ditonton berulang-ulang, itu masuk ke dalam frekuensi. Berapa kali kita terekspos dengan media tersebut. Atau misalnya, saya udah lihat nih trailer ini di YouTube, tapi saya juga lihat trailernya di Facebook, saya juga lihat nih trailernya di media sosial. Nah, itu yang disebut dengan frekuensi yang dimaksud. Jadi berapa kali sih sebetulnya kita terekspos dengan media yang dikirimkan. Atau misalnya kalian, saya mau bikin film pendek, trailernya akan saya expose di beberapa media supaya nanti orang yang lihat berulang-ulang kali, misalnya seperti itu. Nah, itu disebut dengan frekuensi. Nah, terus ini disebut sebagai media atau media buying. Nah, media buying ini tuh seperti apa? Media buying adalah di mana pelaksanaan dari suatu rencana media. Jadi kita punya rencana mau bikin misalnya, oke, saya mau bikin iklan Denkau, susu Denkau. Iklan susu Denkau, kendaraannya yang dipakai adalah YouTube. Kemudian YouTube-nya YouTube apa? YouTube Kids misalnya. Terus udah kayak gitu, berapa yang akan jumlah orangnya yang akan terekspos? Kalau saya sih kayaknya yang berpotensi 100.000 gitu. Tapi mana yang potensial? Frekuensinya berapa kali? Oh, saya nanti bakalan selain pakai YouTube, saya mau pakai Facebook juga. Ya, saya prediksi lah 15% akan lihat iklan saya yang saya buat di YouTube ini sama di Facebook. Nah, itu disebut dengan media buying, sehingga nanti ada keinginan orang yang ngelihat hasil karya kita itu untuk beli produk kita. Itu lebih tepatnya. Ini bisa melalui negosiasi, media cetak, penyiaran, kemudian harga yang termurah juga belum tentu, harga termurah itu paling penting ya dalam pembelian media. Biasanya gini, kalau misalnya saya pasang di YouTube, iklannya sekian. Kalau saya pasang iklan di Facebook, sekian. Di Instagram, sekian. Sekarang tuh di media sosial bahkan sudah ada range khusus ketika kita ingin pasang ads di medianya gitu. Nah, ini pastikan kalian juga mampu menghitungnya dengan baik.
Nah, terus selain itu juga apa sih faktor terpenting? Faktor terpenting ketika kita melakukan media buying ini adalah modal kita bisa balik. Gitu. Kalau misalnya balik ini dalam artian seperti apa? Kalau misalnya kita mengeluarkan budgetnya itu adalah sekitar 2 juta, berapa waktu yang kalian estimasikan untuk balik lagi si 2 jutanya gitu. Misalnya sayanya kayaknya kalau misalnya iklan di YouTube nih baru balik lagi duitnya sekitar 4 bulanan deh. Jadi 2 juta itu 4 bulan. Artinya kalian mentargetkan kalau misalnya sebulan itu bisa 500.000 balik modalnya seperti itu. Dan pastikan itu juga ada jumlah yang membelinya karena supaya kita nggak rugi dalam melakukan penjualan atau melakukan media buying. Terus bagaimana dengan proses perencanaan medianya? Apa yang harus dilakukan nih? Prosesnya tuh ngapain aja gitu. Kalau George dan Michael Bells menyatakan bahwa uh, kita ini memusatkan terhadap 4 langkah yang paling penting. Pertama, kalau Bells itu mengatakan tentukan dulu nih target konsumen atau analisis pasarnya. Nanti kalian harus tentukan dulu target konsumen atau analisis pasarnya. Ditentuin dulu targetnya apa, analisis pasarnya seperti apa, tentukan tujuan media. Nah, tujuan media itu seperti apa? Tujuan media adalah kamu mau pakai kendaraan medianya apa? Apakah koran, radio, media sosial, marketplace, website misalnya, atau televisi. Nah, itu silakan ditentukan. Kemudian rencana bagaimana cara perencanaan dan pelaksanaan strategi medianya. Apakah strategi medianya akan dilakukan misalnya apakah strategi medianya itu akan dilakukan untuk 2 bulan sekali? Strategi medianya apakah akan dilakukan misalnya seminggu iklannya 16 kali, misalnya seperti itu bisa. Itu merupakan salah satu perencanaan atau pelaksanaan strategi media. Nah, terus selain itu juga evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dan tindak lanjut ini seperti apa? Jadi setelah kita tahu selama 1 bulan nih, kira-kira karya kita, produksi kita, program kita, itu banyak nggak peminatnya, banyak nggak, bagus nggak ratingnya, banyak nggak yang nonton, banyak nggak yang pakai produknya. Nah, ini merupakan bagian dari evaluasi dan tindak lanjut. Nah, terus kalau Duncan ada 4 langkahnya. Duncan ini mengatakan bahwa ada identifikasi dulu target medianya, kemudian bagaimana tujuan media, strateginya seperti apa, dan penempatan medianya seperti apa. Ini yang akan menjadi tugas pertama kalian untuk di mata kuliah perencanaan ide kreatif media. Kita ada 3 tugas selama 1 semester, ini tugas pertama kalian. Jadi, Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugasnya secara maksimal. Ibu jelaskan. Jadi nanti kalau misalnya kurang paham, tanya di kelas ya. Oke, 4 langkah menurut Tom Duncan. 4 langkah itu, pertama yang harus kalian tahu adalah pertama kalian buat dulu, kalian mau bikin produk, ya produk itu makanan, atau misalnya iklan, atau misalnya film pendek, atau misalnya apapun itu yang akan nanti kalian jual, ya. Kemudian namanya apa? Boleh nggak sih Bu saya pakai produk yang sudah ada kemudian saya jual? Boleh, tapi kalau misalnya karena ini nanti akan dipublish di media sosial, saran Ibu buat yang original. Karena balik lagi tadi ya, kita buat sesuatu yang original supaya bisa jadi sesuatu yang unik. Tapi kalau enggak original, kalian bisa menggunakan dengan berinovasi. Berinovasi produknya udah ada tapi kalian inovasi dengan gagasan-gagasan yang baru, itu juga bisa. Nah, ini yang harus nanti kalian kerjakan. Pertama, media targetingnya. Siapa yang menjadi audiens atau sasaran target audiens kalian? Kalau semester lalu itu ada yang dia mau jual yang namanya tuh ningsi, bersih dan apa gitu ya, pokoknya ningsi itu jadi alat bersih-bersih. Jadi audiensnya siapa? Anak kosan yang males beres-beres rumah, misalnya seperti itu. Jadi dia jelas ya, target audiensnya adalah orang yang males beres-beres rumah. Di manakah target audiens berada? Target audiens berada ini misalnya saya pengen orang yang ada di Jawa Barat,
pengen ada orang yang di Jawa Tengah, Jawa Timur atau seluruh Indonesia itu bebas. Jadi tergantung ya target audiensnya itu ada di mana tuh kalian bisa menentukan. Terus 3, berapa besar target audiens? Besaran target audiens itu yang tadi Ibu bilang, target audiensnya ini kalian mau yang mana? Apakah mau target audiens yang 1000 ya, 1000 atau ini target aja, target tuh bisa besar gitu ya. Nah, target tuh bisa kayaknya di Jawa Barat nih yang akan beli produk saya atau yang akan nonton produk saya atau yang akan nonton program saya tuh 500 orang. Nah, itu target audiensnya. Terus berapa banyak tingkat konsumsi target audiens? Kayaknya kalau 500 berarti saya ambil sekitar 20%. Kenapa ambil 20%? Ya, berarti ada sekitar 20 orang lah Bu yang akan beli produk saya nanti, masa nggak ada yang beli sama sekali. Nah, jadi tahu nih kira-kira tingkat konsumsinya itu akan ada berapa. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, terus bagaimana kinerja merek produk yang bersangkutan antara satu wilayah dengan wilayah pemasaran lainnya? Misal maksudnya pemasaran wilayah lainnya gini, Jawa Barat itu kan banyak ya, ada Bandung, ada Sumedang, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih, kalau misalnya kalian jual produknya di Sumedang, laku nggak ya? Kalau misalnya di Jatinangor, laku berapa ya? Kalau saya jual di Bandung, laku berapa ya produknya, misal seperti itu. Tapi kalau misalnya media, Bu, kalau misalnya saya media, saya program, ya kamu harus tahu nih kira-kira berapa banyak orang yang akan nonton YouTube kamu gitu. Berapa banyak orang yang akan nonton channel kamu seperti itu. Di wilayah mana aja itu harus bisa kalian targetkan atau harus bisa kalian kuasai. Ya. Next, ada yang disebut dengan media objektif. Oke. Media objektif ini seperti apa, Bu? Nah, media objektif itu adalah kalian harus tahu nih ya, nanti dicatat sama kalian, seberapa besar jangkauan pesan dan target jangkauannya. Jangkauan pesan itu adalah, oh kalau saya pakai media sosial, di kampung-kampung tuh belum tentu masuk media sosial, tapi kalau di televisi pasti masuk. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, kalian tahu nih, pesannya, targetnya, kira-kira nyampainya pakai pesan apa ya? Pakai media apa ya? Apakah pakai media cetak, media audio, atau media audiovisual? Itu harus kalian ketahui. Kemudian, berapa banyak frekuensi pesan dan frekuensi efektif yang disampaikan. Nah, berapa banyak frekuensi pesannya? Kayaknya saya kalau misalnya mau bikin iklan kayak gini di media sosial, saya sehari 3 kali posting deh, di jam-jam prime time misalnya. Kayaknya saya cukup sekali aja, misalnya seperti itu. Jadi frekuensi itu adalah seberapa banyak kalian menyampaikan pesannya, gitu. Terus bagaimana menentukan distribusi frekuensi yang bisa diterima? Nah, distribusi frekuensi yang bisa diterima itu adalah lebih kepada kalau misalnya kalian menggunakan media sosial, saya pakai media sosial nih Bu, media sosialnya itu bukan hanya Instagram, tapi saya bisa pakai Facebook juga, Twitter juga, YouTube juga. Nah, jadi kalian tahu kira-kira bagaimana kalian bisa menentukan distribusi frekuensi tersebut. Gitu. Terus berapa bobot yang dapat diberikan pada satu kendaraan media? Karena kalau misalnya kita beriklan melalui media, itu pasti kita bayarkan. Nah, ini tuh lebih kepada budgeting. Kira-kira berapa budget yang kalian butuhkan untuk beriklan atau untuk memasang program kalian di media tersebut. Apakah bayarannya harus 100.000, 200.000, 300.000? Itu tergantung budgeting yang kalian tetapkan ya, gitu. Terus yang terakhir ini, haruskah setiap wilayah pemasaran memiliki bobot media yang sama? Nah, ini terserah kalian. Kayaknya saya mau deh sama di Sumedang iklannya semua di media sosial. Di Bandung juga sama. Atau kalian buat yang berbeda. Saya kalau di Bandung kayaknya pakainya cukup di radio aja deh. Tapi kalau di Jatinangor, saya mau pakai TV lokal aja. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kan pemasarannya itu beda-beda. Bobot medianya dipakai juga berbeda-beda. Nah, ini yang harus kalian nanti bisa pisahkan. Terus bagaimana dengan media strateginya? Nah, media strategi ini seperti nanti berapa banyak media yang akan digunakan. Tadi banyak yang Ibu sampaikan, apakah boleh pakai radio, boleh pakai website, sosial media,
kemudian juga bisa pakai televisi, bisa pakai radio, koran, atau apapun ya. Jadi pastikan media apa yang digunakan, mau berapa banyak, itu terserah kalian. Karena nanti kalian yang akan berpikir atau melakukan strategi pemasaran untuk produk kalian. Bagaimana pembagian antara penggunaan media satu arah dan media dua arah? Jadi media satu arah itu adalah media yang tidak interaktif. Media yang tidak interaktif itu seperti apa? Koran tidak interaktif, televisi tidak interaktif, poster tidak interaktif. Kalau media sosial sekarang bisa interaktif karena ada kolom komen ya, berarti itu komunikasinya adalah media dua arah kayak gitu. Jadi tinggal kalian pilih aja mau pakai media satu arah atau pakai media dua arah. Terus bagaimana cara melakukan proses pembelian oleh target? Nah, ini adalah kalau misalnya kalian ngejual barang atau kalian ngejual produk ataupun kalian ngejual jasa, gimana orang bisa dapat jasa kalian? Caranya tuh seperti apa? Atau misalnya nanti tinggal isi form. Kalau nggak isi form tuh tinggal isi apa lagi? Kalau nggak isi form, isi misalnya apa ya? Kalau nggak isi form, isi link pendaftaran lah yang seperti itu. Atau misalnya bisa menghubungi via WhatsApp. Nah, itu ditulis ya. Kira-kira gimana cara step-stepnya untuk membeli target si orang buat beli produk kita. Kapan waktu terbaik menjangkau konsumen? Waktu terbaik ini adalah jam penayangan produk kita. Apakah itu jam prime time atau jam misalnya saya mau postingnya tengah malam karena memang segmen pasar saya adalah orang-orang yang masih bangun tengah malam. Itu juga bisa. Tinggal ditulis aja kapan waktu terbaik ya. Terus bagaimana konsentrasi media diperlukan dalam bauran media? Nah, konsentrasi media itu sebetulnya lebih kepada kamu tuh pengen fokusnya tuh apa sih, kan misalnya pilih 3 media yang buat dijadikan pemasaran. Tapi harus ditentukan satu yang kira-kira itu yang paling akan berfokus di situ atau misalnya terkonsentrasi di situ. Alasannya kenapa? Kemudian melakukan penjadwalan media misalnya kalau di YouTube publish-nya jam sekian sampai jam sekian. Kalau di Facebook publish-nya dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau di Instagram publish-nya dari jam sekian sampai jam sekian kayak gitu. Itu yang disebut dengan penjadwalan media. Terus media apa yang paling tepat dari aspek kreatif menurut kalian? Dari semua media yang kalian gunakan, mana sih yang paling kreatif menurut kalian? Alasannya kenapa? Gitu. Lingkungan media seperti apa yang paling sesuai dengan citra produk? Nah, ini lebih kepada pendapat kalian. Misalnya kalian, saya mau bikin produk minuman yang jauh berbeda dari yang lain. Nah, itu dijelasin sama kalian. Kira-kira kenapa ya citra produk ini cocok untuk anak kosan? Kenapa ya produk yang kalian buat atau program yang kalian buat ini cocok untuk anak-anak? Nah, ini harus dijelaskan juga. Terus perhitungan biaya iklan tuh tadi ya, misalnya kalau di Facebook saya bayarnya 50.000, kalau di Instagram saya bayarnya 100.000, kalau misalnya di YouTube saya bayarnya 50.000, misalnya seperti itu. Ibu yakin pasti untuk yang materi kali ini tuh kalian agak pusing ya, tapi nggak apa-apa. Kalau kalian pusing, berarti kalian menyimak dan kalian memperhatikan bagaimana pengerjaan tugasnya. Nanti kita akan belajar step by step. Jadi Ibu kirim dulu videonya, simak baik-baik. Kalau nggak paham nanti ditanyakan di ruang kelas ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oke, ini adalah scheduling media placement-nya. Jadi dalam strategi atau perencanaan media, kalian harus memilih di antara 3 ini. Pertama, ada yang continuity. Continuity ini disebut dengan terus-menerus atau berkelanjutan. Ini kayak gimana sih terus-menerus dan berkelanjutan itu? Nah, terus-menerus dan berkelanjutan ini lebih kepada, misal, pernah nggak ngeliat iklan, itu tuh dia setiap hari ada terus iklannya tuh. Jadi, misalnya dia iklannya tuh jam 9 malam. Pasti dari Senin sampai Minggu iklannya tuh jam 9 malam terus. Nah, itu disebut sebagai continuity. Dia terus aja setiap hari. Nggak berhenti-berhenti gitu. Ada yang disebut dengan flighting. Flighting ini tidak menerapkan penjadwalan secara teratur, biasanya dalam satu periode iklan tertentu atau tanpa periode iklan sama sekali. Nah, kalau misalnya flighting ini tuh lebih kepada dia biasanya
untuk event-event tertentu aja. Iklannya biasanya kalau misalnya ada acara musik atau misalnya ada acara konser itu kan suka ada iklan tuh berjajar bareng-bareng apa logo-logonya. Nah, itu disebut dengan flagging. Jadi dia tuh iklannya berkelompok dan biasanya dia tergantung periode apa aja gitu. Bisa jadi kalau misalnya biasanya sih pertandingan-pertandingan ya kayak sepak bola, badminton. Nah, itu biasanya dia pakai konsep flagging gitu. Ada juga pakai konsep yang namanya pulsing. Nah, kalau pulsing ini kombinasi antara yang pertama sama kedua. Biasanya pulsing ini ada dalam konsep kalau misalnya kalian nonton sinetron atau nonton film atau nonton apapun, layarnya tuh tiba-tiba jadi kecil. Terus ada iklan banyak di samping-sampingnya, kanan kiri bawah tuh iklan. Atau misalnya pas nonton sinetron ada banyak iklan atau banyak produk. Nah, itu disebut dengan pulsing gitu. Tapi nggak setiap saat. Itu disebut dengan pulsing gitu. Jadi tinggal dipilih aja 1 2 3 ini dipilih sama kalian ya. Next, ini ada beberapa sifat atribut dari si media. Jadi kalau misalnya majalah bisa dilihat nih kalau misalnya targetnya tuh lebih bagus, tapi koran jelek, tapi media luar ruang nih kayak poster dan lain sebagainya itu benar-benar sangat kurang. Kalau TV rata-rata bagus, kecuali rata-rata aja gitu ya targetnya, dia segmentasinya beragam. Tapi kalau TV kabel biasanya dia segmentasinya bagus, makanya TV kabel berbayar kan, karena memang sudah bagus. Kalau radio karena dia segmentasinya udah jelas, lebih orang-orang yang senang ini mendengar. Kalau surat langsung biasanya bagus. Kenapa katakan terbaik? Karena ya dia langsung ngirim ke alamat kita. Telemarketing juga dia langsung menghubungi kita. Kalau internet ini bisa dikategorikan bagus dan terbaik. Ya, telepon juga terbaik kan biasanya suka ada nelpon tuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mau menawarkan produk bla bla. Nah, itu kayak gitu. Dia dianggap paling bagus untuk melakukan strategi marketing atau sasaran dari target konsumen seperti itu. Jangkauannya bisa dilihat ya terbatas luas, dampaknya juga ini bisa kalian baca. Fleksibilitas geografis itu bisa masuk di lini mana aja seperti itu sih lebih tepatnya ya. Jadi kalau misalnya lokal ya dia cuma bisa di lokal aja, tapi kalau TV kabel kan dia bisa luar sampai luar gitu. Prosesnya juga ini kelihatan kalau proses pemasangan iklannya di majalah lama, koran singkat karena tiap hari dia muncul terus. Kalau di media luar tuh bisa lama, bahkan bisa berbulan-bulan. Bahkan posternya aja tuh sampai bladus ya, sampai warnanya tuh udah nggak kelihatan lagi. Televisi bisa cukup lama, tergantung berapa lama iklan tersebut. Radio jauh lebih singkat, surat langsung dan lain sebagainya. Kemampuan penetrasi medianya juga ini bisa terlihat di sini. Bagaimana lokasi media yang digunakan. Ini bisa kalian baca. Ini hanya sebagai referensi dari berbagai macam sumber tentang kira-kira kalau saya pasang iklan di sini tuh bagusnya seperti apa ya. Ini bisa dilihat nih atributnya dari targetnya, jangkauannya, dampak pesan, fleksibilitas geografis, proses waktu, kemampuannya, lokasi yang digunakan. Itu membantu kalian untuk pengerjaan tugas kali ini. Ya. Terakhir, jadi yang harus kalian buat adalah ini adalah tugas kalian. Buatlah rancangan sebuah produksi media, baik itu majalah, radio, televisi atau media sosial, sekreatif mungkin. Harusnya ini dikerjakan di kelas pada selembar karton. Tapi karena kita sekarang kuliahnya online, tidak bisa menggunakan tidak offline, jadi nanti kalian Ibu minta buat akun Instagram khusus kelasnya. Jadi akun Instagram kelas B, akun Instagram kelas A, nanti kalian buat produksinya. Baik itu produknya harus jelas ya, seperti apa.
harus ada targetingnya jelas, objektifnya jelas, strateginya jelas, klasemennya jelas. Nanti di-upload di Instagramnya untuk bisa Ibu cek dan Ibu nilai. Kalau misalnya kalian kurang paham, kurang jelas, nanti kita akan diskusikan di kelas. Jadi catat mana aja yang kurang pahamnya, mana catat dulu apa yang kurang jelasnya ya, supaya nanti waktu pembelajaran kita jauh lebih efisien. Materinya sudah selesai sebetulnya, hanya sampai di sini. Nanti kalau ada yang ditanyakan di kelas. Terima